Kita mulai. Jadi ini adalah perusahaan kita, Akademi Prestasi Group. Ini foto kantor pusat, tapi di presentasi ini itu bukan tentang tempatnya, tapi saya mau gambarin tentang bagaimana Akademi Prestasi Group secara perusahaan atau secara company. Nah, buat kita ada satu fighting spirit yang kita tanamkan di perusahaan kita. Mungkin banyak di luaran sana perusahaan ya, jualnya macam-macam. Bisa jadi jualan makanan, bisa jadi jualan apa? Kebutuhan pokok, bisa jadi jualan barang retail, produk kesehatan segala macam. Nah, beda dengan kita tuh jasa pendidikan. Jadi yang kita berikan kepada customer kita atau klien kita itu tentang masa depan. Makanya di sini kita tulis adalah pendidikan itu tentang bagaimana kita berjuang untuk masa depan dan ngebuat hidup lebih baik. Jadi kalau karyawan masuk ke Akademi Prestasi, yang mau kita tanamkan di slide pertama ini adalah mereka itu sedang berada di perusahaan yang memikirkan masa depan banyak orang, itu satu. Yang kedua, yang berusaha ngebuat hidup seseorang itu lebih baik di masa depan. Buat siapa aja? Satu, buat customer, ya. Customer yang daftar di kita otomatis punya harapan masa depannya jauh lebih baik dan hidupnya jauh lebih baik. Yang kedua buat siapa? Buat karyawan itu sendiri. Saat dia masuk di kita harapannya bukan hanya dia cuma sekedar setiap bulan dapat salary, dapat bonus, dapat hadiah, tapi kita berharap juga tim yang masuk di perusahaan kita itu bertumbuh secara personal. Mau dia berkaitan dengan personal growth-nya ataupun skill growth-nya. Jadi itu jadi harapan kita. Makanya tagline besar kita ada di sini nih. Apa? Make it happen, make it better. Make it happen itu artinya bagaimana kita berjuang untuk mewujudkan mimpi. Nah, make it better kita berjuang untuk membuat hidup bisa jauh lebih lebih baik. Ya, clear ya. Selanjutnya adalah nah, eh ini adalah video testimoni kita ya. Jadi ini ada beberapa video testimoni kita. Produk kita ada beragam mulai dari perguruan tinggi negeri, kedinasan sampai dengan CPNS. Jadi kalau ditanya yang tadi adalah slogan, ini tuh udah bukti nyatanya kita. Kita pernah nolong eh, seorang anak pegawai honorer di Kabupaten Bandung yang pada akhirnya jadi dokter. Kita pernah ngajarin anak yang biasa-biasa aja lulus Akpol. Dan banyaklah kisah-kisah perjuangan keluarga dan anaknya yang memang kita senang dan bahagia bantu wujudin mimpi mereka. Dan jadinya jadi nyata. Dan jadi saat setiap karyawan in touch di perusahaan, kalau kita in touch-nya hanya tentang pekerjaan, itu saya yakin sederhana. Jadi saya pengen kita semua di Akademi Prestasi in touch-nya itu tuh berkaitan dengan value. Nah, value apa? Value saat dia datang ke sini, dia punya kesempatan, dia punya peluang untuk bagaimana punya amal jariah, bukan cuma bekerja. Amal jariahnya gimana? Amal jariahnya ngebantu banyak siswa-siswi, orang tua, mimpinya itu jadi kenyataan tentang keluarganya, tentang anaknya. Dan ini adalah testimoni kita nih. Ini banyak dan masih banyak lagi sebetulnya. Nah, terus kemudian kerja di sini atau beraktivitas di sini emang seberapa potensialnya sih? Nah, saya kasih data ya. Ini potensial data tentang pendidikan. Tahun 2025 ini ada kebijakan terbaru tentang Menteri Pendidikan, yaitu kebijakan UN terbaru TKA yang diselenggarakan di 2025 ini di akhir bulan. Artinya adalah animo pendidikan terhadap ujian nasional ini itu tuh jauh lebih tinggi ya dibandingkan beberapa tahun lalu yang sebetulnya itu sudah tinggi. Kalau kita baca di beberapa riset jurnal tentang bisnis, ada beberapa bisnis yang sebetulnya itu nggak akan terganggu dengan keadaan market seperti apapun. Yang pertama adalah bisnis komoditi. Komoditi itu bisnis yang secara skala besar atau kebutuhan pokok, benar nggak?
Makanya tuh bisnis beras, bisnis telur ya itu mau kayak gimana pun marketnya dia nggak akan terdisrupsi, orang pasti akan butuh makan. Itu namanya komoditi, kebutuhan pokok atau kebutuhan tambahan yang pada akhirnya jadi pokok. Itu namanya bisnis komoditi. Ya. Yang kedua adalah bisnis kesehatan. Benar ya? Nggak ada marketnya tuh apa namanya ya yang terlalu berguncang terhadap bisnis kesehatan karena orang tuh butuh sehat ya. Nah yang ketiga adalah bisnis pendidikan ya. Mau tidak mau orang tuh punya banyak pilihan terhadap pendidikan. Kenapa? Karena di setiap negara pasti punya rasio ekonomi yang berbeda terhadap penduduknya ya. Di Indonesia sendiri ya ada orang yang ekonominya di bawah, menengah atau atas ya. Mereka kan punya pilihan sendiri. Sekolah aja ya, ada yang nempatin di sekolah sederhana, misalnya sekolah negeri, ada yang di swasta yang sederhana, bahkan ada yang sekolah mahal. Sama seperti kita di bimbel. Karena eh, secara culture di Indonesia bahkan hampir mirip di seluruh dunia ya. Pada saat masuk ke beberapa jenjang pendidikan yang lebih lanjut itu pasti ada punya standar tes dan nggak semua itu diterima dari kuota penduduk yang ada. Artinya dari setiap market pendidikan kita tuh akan punya marketnya dan produknya. Nah itu kalau orang datang ke sini, misalnya kamu datang kerja di akademisasi, percaya deh marketnya itu ada. Tinggal bagaimana kita mau berkontribut atau kita mau bertumbuh ya, karena rezekinya itu pasti ngikutin. Yang selanjutnya adalah CPNS. Nah, kita kan punya produk CPNS. Kalau kita kerja di sini, kalau ada market CPNS, itu saatnya kita tuh apa namanya peak seasonnya. Jadi lagi marak-maraknya. Tuh kayak gitu ya. Jadi buat kita secara market itu jauh lebih lebih besar. Ada nggak sih banyak perusahaan yang karyawannya di layoff karena marketnya nggak ada? Nah justru kita marketnya itu pendidikan itu cukup sustain. Kita setiap tahun tuh punya momentum ya. Ada tes perguruan tinggi negeri, ada tes CPNS, ada tes sekolah kedinasan, ada tes polisi. Setiap tahun ada nggak? Ada ya. Sampai bisa jadi kita yang masuk di sini belum menikah. Nanti kita tetap di sini sudah menikah sampai kita punya anak, otomatis anak kita bisa tuh kita tempatkan di sini. Bener nggak? Ada ada peluang yang cukup tinggi. Bener nggak? Karena harapan kita anak kita juga apa ya punya eh, punya ini perubahan yang lebih baik dari segi pendidikan maupun karirnya dia. Nah, ini di sekolah kedinasan. Nah, ini juga peluangnya setiap tahun ada. Nah, banyak orang di sekolah kedinasan ini, mereka itu, eh, orang tua itu sangat seneng naruh di sekolah kedinasan karena satu, kuliahnya gratis, lulusnya jadi ASN. Nah, siapa yang nggak suka? Dan CPNS, ASN, kebutuhan kita tuh masih banyak. Ya, tadi ya, ada, ini satu lagi ya, Polri ya, ini. Idealnya di satu negara itu, tingkat tentaranya itu mungkin bisa harusnya di angka 7%. Kita tuh masih di angka mungkin 0,5 sampai 1% lah. Dari jumlah penduduk perbandingannya. Artinya masih sangat ya, jauh. Nah, artinya penerimaan polisi, TNI itu tiap ada dan kita punya layanan produk itu. Jadi kalau kalian kerja di sini, oh marketnya ada, tinggal you mau bertumbuh nggak sih kerja di akademisasi, mau berubah nggak sih ya, mau coba kasih ide-ide yang bagus nggak sih buat perusahaan. Nah nanti rezekinya juga akan bertumbuh ya. Jadi ini produk, ini PTN, ini mah normal setiap tahun ada ya. Pesertanya itu 800 ribuan setiap tahunnya. Artinya marketnya juga ada. Nah, kita juga punya platform JCC, cuman ini fokus ke produk online. Nah, ini memang yang ada di setiap tahunnya di kita. Makanya kalau karyawan kerja di sini, emang perusahaan tuh istimewanya apa sih? Yang pertama, kita punya one stop solution program nih ya. Yang kedua, produk kita adalah future vision. Jadi produk-produk masa depan gitu. Di tahun depan akan ada lagi. Benar nggak? Akan ada lagi. Terus marketnya itu besar. Kalau baca data BPS itu, anggaran untuk kegiatan pendidikan di Indonesia itu bisa sampai 400 triliun satu tahun. Jadi cukup banyak banget gitu ya. Artinya tinggal kita mau nyerap marketnya atau enggak. Marketnya tuh luas. Nah, ditambah sebetulnya saya dan tim itu punya tim-tim yang memang kompeten dan kita akan bertumbuh bersama. Dan kita jujur setiap tahun itu perusahaan itu alhamdulillahnya selalu profit.
Ya, itu yang kita jaga kestabilannya agar apa ya, misalnya ya gaji karyawan, segala macam itu tetap apa namanya aman ya. Kalau bisa bertambah berarti kita bisa kasih tambah tuh bonus buat karyawan. Clear ya? Nah, selanjutnya adalah ini brand-brand kita nih. Ya, ini brand-brand kita. Ada Akademi Prestasi buat perguruan tinggi negeri, Akademi Taruna untuk sekolah kedinasan TNI dan Polri, CPNS untuk CPNS, Go Prestasi untuk platform produk digital ya, JCC untuk platform untuk kerja ke Jepang ya, ada Sobis Academy untuk digital marketing, Tahsin untuk belajar ngaji, Tahsin cara cepat. Ini yayasan kita. Nah, ini eh, produk untuk alat peraga sekolah, tapi sebetulnya kita akan keluarkan satu produk baru namanya Home English. Nah, itu untuk les bahasa Inggris. Tuh kayak gitu ya. Jadi bedanya apa sih kita sama bimbel lain? Bimbel lain satu gedung itu cuma satu produk, misalnya PTN aja atau kedinasan aja. Nah, kita satu gedung itu bisa banyak produk. Nah, itu yang ngebuat produk-produk kita atau brand kita sebetulnya bisa sustain. Cabang kita tuh bisa sustain. Ya, asal ya di kantornya memang setiap karyawan punya daya juang yang cukup tinggi untuk mempertahankan ya. Itu untuk mempertahankan kualitas, untuk punya apa value bahwa apa yang dijual itu bermanfaat untuk masa depan si kliennya, clear nggak? Jadi bukan sekedar apa jualan barang segala macam tuh kayak gitu ya, clear ya. Nah, ini kita kenalan sama founder. Pertama saya sendiri, saya Davi, saya CEO dan co-founder dari Akademi Prestasi. Saya pengalaman mungkin sekarang udah 14 tahunan ya saya di dunia pendidikan dari karyawan. Jadi jangan takut. Saya pernah jadi karyawan seperti kalian. Jadi saya tahu rasa-rasanya jadi karyawan ya, nakalnya jadi karyawan, baiknya jadi karyawan saya udah paham. Dan saya pernah ditempatkan di berbagai kota, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera. Saya sudah pernah ditempatkan. Dari kuliah pun saya sering ikut kegiatan yang memang eksternal bisa ditempatkan dimanapun. Jadi saya punya uh, pengalaman di situ. Saya punya kapasitas juga di business development sebelum saya create Akademi Prestasi bersama founder lainnya. Kita saya sendiri itu pernah jadi terakhir business development director. Jadi buat saya pendidikan itu udah ngelotok. Terus kemudian saya suka marketing, branding dan digital marketing itu yang jadi core utama, juga manajemen human capital. Nah, itu yang jadi concern saya. Ya. Yang kedua, founder kita ada Siva. Nah, Siva CFO dan co-founder. Beliau juga alumni dari pengalaman dari bimbingan belajar, beragam bimbingan belajar ya. Jadi sudah bertahun-tahun dan berpengalaman bertanggung jawab terhadap human capital dan finance ya. Dan sekarang kita tugasin di Services. Ada terakhir namanya Kak Aldi. Nah, dia bertanggung jawab terhadap ini juga founder sekarang ke platform dan akademik ya. Beliau alumni IPB dan Bu Siva alumni UI ya. Kalau saya alumni kehidupan ya. Jadi lanjut ya. Nah, ini tim kita. Semuanya diisi anak-anak muda dan saya pengen dan saya yakini bahwa mereka semuanya bervalue ya. Terus kemudian kita punya visi dan misi pastinya untuk ngebangun SDM Indonesia yang jauh lebih baik. Dan eh, saya dan para founder dan tim lainnya itu mungkin lebih dari satu dekade kita bersama dan ngedevelop ini semua ya, walaupun officialnya bisa baru 4 sampai 5 tahun terakhir, tapi secara pengalaman kita udah di atas 10 tahun ya. Nah, ini visi misi kita. Yang pertama, visi kita adalah melahirkan generasi muda Indonesia berprestasi di segala bidang dengan nilai-nilai dasar religius, bahagia dan pantang menyerah dalam mengejar prestasi yang mulia. Jadi kalau teman-teman kerja di sini selalu ingat visi misi kita. Nah, dari visi aja teman-teman pasti duduknya di sini adalah berkontribut terhadap ini ya, terhadap prestasi generasi muda Indonesia ya, yang berjuang untuk eh, apa ya, indikatornya atau jalannya dengan nilai-nilai dasar religius, bahagia dan pantang menyerah. Nah, misinya apa sih? Misinya end game-nya tuh sebetulnya apa sih? Kita end game-nya nggak pengen jadi startup sebetulnya ya. Kita pengennya adalah jadi korporasi terdepan dalam peningkatan prestasi belajar, pendampingan tes, dan pengembangan karir. Itu misi kita.
Yang kedua, kita punya misi menanamkan nilai-nilai religius kepada karyawan, customer, dan lingkungan sekitar. Tapi buat saya pribadi sebagai founder, nilai-nilai religius itu tuh bukan tentang tampilan. Clear nggak? Nilai-nilai religius itu internalisasi kegiatan apa yang kita lakukan, ya. Karena saya punya banyak pengalaman terhadap itu. Saya bisa aja katakan nilai religius dengan saya tinggal pakai gamis. Ya benar nggak? Bisa nggak ya? Tapi buat saya itu bukan tentang apa namanya, tentang tampilan. Nilai-nilai religius itu tuh tentang apa ya, aplikatif, tentang bagaimana kita dilihat orang secara karakter, ya, bukan cuma tampilan. Nah, itu yang saya tanamkan di seluruh tim, ya. Jadi kita pasti akan menginternalisasinya dalam tindakan, dalam perbuatan, ya, tapi bukan cuma sekedar apa namanya, tampilan. Selanjutnya adalah fokus kepada kelulusan, pertumbuhan prestasi, dan melayani dengan hati. Nah, karena kelulusan ini jadi core utamanya kita. Walaupun kita sadari bahwa buat lulus itu tidak gampang. Tapi kita punya beberapa metode yang memang sudah proven dan kita yakini bisa meluluskan banyak siswa. Ya, jadi buat teman-teman yang bergabung di organisasi, yang pertama harus yakin terhadap itu. Ya, yang kedua adalah ikut bantu memperjuangkannya. Ya, yang terakhir, misi kita adalah menjadikan perusahaan sebagai ekosistem pendidikan dan pengembangan SDM dengan manfaat yang luas. Kalau bicara manfaat yang luas, teman-teman, artinya di sini saya pengen seluruhnya yang masuk ke sini itu bertumbuh, bermanfaat buat internal maupun eksternal. Ya. Jadi kita adalah ekosistem pendidikan yang dibangun dengan berbagai dinamika, berbagai pelajaran, berbagai sharing ilmu, knowledge yang itu kita tanamkan di misi yang keempat. Nah, kita punya value kita tuh ada 5. Ya, yang pertama adalah keep the fight. Keep the fight itu apa sih? Menjaga keyakinan. Ya, saya nggak akan judgement teman-teman semua yang masuk akademi operasi di masa lalu, tapi saya pengen kita ngejaga keep the fight itu untuk masa depan. Clear ya? Yang pertama, kita meyakini setiap keberhasilan dan kesuksesan itu datang dari Tuhan. Nggak ada yang semata-mata tuh kita hebat, saya hebat. Semua tim hebat, tapi yang lebih hebat adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita semua untuk menghebatkan kita semua. Nah, itu keep the fight tuh. Yang kedua, bagaimana kita bisa meyakini itu? Ya kita internalisasi dengan tindakan. Bagaimana caranya? Beribadah tepat waktu dan berdoa penuh keyakinan. Karena itu jadi bagian penting. Nah, ketiga, menanamkan nilai-nilai religius di setiap program layanan dan pengembangan perusahaan. Saat teman-teman kesini, nanti bisa jadi teman-teman kaget, bisa jadi teman-teman nyaman, bisa jadi teman-teman apa ya, tenang dan lain-lain. Karena kita ada beberapa kegiatan yang memang untuk menginternalisasi Keep the Fight ini, kayak baca Quran, zikir pagi bersama, terus kemudian ada kultum dan lain-lain. Nah, itu salah satu ikhtiar-ikhtiar kita. Ada rekap ibadah, itu salah satu ikhtiar-ikhtiar kita. Dan ini bukan cuma di karyawan, tapi di siswa juga seperti itu. Nah, yang kedua adalah inisiatif. Kenapa inisiatif jadi bagian penting? Yes. Teman-teman bisa pegang omongan saya bahwa inisiatif itu adalah harta yang paling berharga dalam berkarir. Ya, kalau teman-teman minus inisiatif itu akan sulit. Nah, apa sih indikatornya? Inisiatif itu pertama, teman-teman tuh proaktif dalam setiap tugas dan bekerja sama. Proaktif itu maksudnya nggak diem aja. Ya, proaktif itu menawarkan kebaikan. Proaktif itu menawarkan hal-hal yang problem solving, menawarkan hal-hal yang visioner, itu proaktif. Ya. Yang kedua, peduli terhadap pekerjaan. Jadi nggak bisa tuh kita nggak peduli terhadap apa yang kita kerjakan, ya. Terus kemudian peduli terhadap teman kerja, itu inisiatif, ya. Karena kita makhluk sosial, bukan makhluk sendiri, ya. Kita mau nggak mau harus peduli dengan teman kerja. Kita akan singgungan pekerjaan, singgungan komunikasi. Nah, itu kita harus peduli. Dan ketiga adalah dengan lingkungan kerja. Karena bisa jadi teman kita nggak bisa solving, atasan kita nggak bisa solving. Nah, untuk itu kalau kita peduli dengan lingkungan kerja, kita bisa sama-sama cari solving bersama, ya. Yang ketiga, berani mengambil tanggung jawab untuk kebaikan bersama. Nah, ini yang menurut saya adalah kunci paling utama. Inisiatif itu adalah harta yang paling berharga dalam berkarir, ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak
di notice atau dia berkarir itu biasa-biasa aja. Nah, tapi saya pengen seluruh karyawan di akademi prestasi itu tuh harus luar biasa, makanya ada value ini inisiatif. Nah, caranya gimana? Caranya berani mengambil tanggung jawab terhadap apapun, tapi dengan mindset untuk kebaikan bersama. Nggak ada ngambil tanggung jawab buat kebaikan sendiri, nggak ada. Ya, tapi untuk kebaikan bersama. Ketiga, value kita yang ketiga adalah grow up together. Jadi aktif dalam mencari informasi terbaru dan keilmuan serta senang untuk sharing. Nah, ini namanya grow up together. Allah tuh bakal ngangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, kita dipuji sama temen aja senang, apalagi diangkat derajatnya sama Allah. Artinya value ini jadi bagian penting banget buat kita. Bagaimana kita bisa belajar bersama. Saya selalu analogikan kepada tim, apa sih bedanya kereta cepat dengan kereta biasa? Selain kecepatannya, selain bentuknya. Nah, bedanya adalah kalau kereta baik biasa itu lokomotifnya cuma satu di depan atau di belakang. Ya, tapi kalau kereta cepat seluruh rangkaian relnya itu semuanya lokomotif. Jadi semuanya itu bergerak. Artinya gimana? Artinya kalau kita mau jalan jauh dan cepat, kita tuh harus grow up together. Semuanya tuh harus belajar, semuanya harus bergerak. Makanya indikator utama adalah aktif dalam mencari informasi terbaru, keilmuan serta senang untuk sharing. Sharing everything yang itu selama untuk kebaikan, ya. Bukan sharing tentang personal, tapi sharing tentang keilmuan, sharing tentang ide, sharing tentang apa shortcut bekerja, motivasi bekerja itu harus di-sharing. Nah, grow together juga indikator keduanya adalah belajar dan sharing keilmuan secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, bagaimana perusahaan itu bisa bertumbuh itu dengan cara seluruh timnya itu belajar, ya. Dan tantangan perusahaan setiap tahun akan beda nggak? Beda, nggak akan semuanya itu sama. Nah, terakhir untuk grow up together adalah menerima feedback dengan antusias untuk perbaikan diri dan perusahaan. Ini jadi poin yang sangat krusial di grow up together karena grow up together itu artinya bertumbuh. Orang-orang yang mau bertumbuh itu biasanya punya apa ya kesalahan di masa lalu, ya. Orang yang bisa lompat dari masa lalunya itu step awalnya bukan dia cuma sekedar lompat, ya, tapi dia harus mengakui kesalahannya dulu sehingga dia nggak akan lompat ke lubang yang sama. Artinya gimana? Artinya indikator menerima feedback ini adalah kita harus siap menerima setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ya, dengan antusias. Untuk apa value-nya itu? Untuk perbaikan diri dan perubahan yang lebih baik di perusahaan, ya. Yang keempat, innovation. Nah, kenapa value ini ada? Tadi kereta cepat. Sekarang faktanya di dunia ini ya, yang mengakselerasi bisnis, yang mengakselerasi perusahaan, organisasi, apapun itu adalah teknologi. Ya, makanya innovation ini jadi value keempat di kita. Apa sih value keempat? Aktif mengusulkan inovasi terbaru dalam perbaikan perusahaan. Ya, itu satu. Kedua, indikatornya adalah open mind dan aplikatif, memasukkan teknologi di setiap layanan demi memudahkan customer. Itu innovation yang kita secara perusahaan jangan sampai 1 tahun sekali itu enggak aktif mengusulkan inovasi terbaru, ya. Itu jadi bagian penting. Yang kelima, ini penting karena kita perusahaan jasa, kita punya value namanya pleasant service. Apa sih pleasant service itu? Pleasant service itu adalah bagaimana kita memberikan layanan yang menyenangkan, ya, yang membuat hati bahagia. Apa indikatornya? Pertama, kelulusan customer itu adalah kepuasan semua tim di perusahaan. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman itu tidak bahagia atas kelulusan siswa karena itu jadi bagian penting. Nah, kalau kita bahagia otomatis kita akan mengejar kebahagiaan tersebut, ya. Yang kedua, menjadi tim yang tulus melayani customer dengan hati. Karena urusan kita adalah sama orang, people ketemu people, ya kita nggak bisa ngelayanin mereka itu seperti robot, ya. Kita bukan apa ya perusahaan jasa servis mobil yang mobil sakit kita benerin sambil jutek juga itu udah sembuh mobilnya, itu problem aja. Kita nggak bisa gitu. Customer kita people, kita adalah people. Makanya
menjadi tim yang tulus itu melayani customer dengan hati itu jadi bagian penting karena people itu harus disentuh dengan hatinya. Bukan cuma sekedar kita bisa solving masalahnya, datangin guru-guru yang hebat itu bukan sekedar itu ya. Jadi kita harus touch hatinya. Ya. Yang ketiga adalah ini value banget nih buat kita, respon cepat dan berusaha zero komplain dari customer walaupun pada saat komplain itu datang. Kenapa ini jadi bagian penting? Karena kita perusahaan jasa, ya teman-teman. Eh, Secara jujur kita tidak menganut namanya work life balance, ya. Karena work life balance itu terlalu kaku, ya. Weekend harus tidak diganggu, biasa aja. Karena kita tuh makhluk sosial, ya. Jadi teman-teman bisa nggak sih istirahat di weekend tapi ada customer nanya, dia cuma sekedar tanya dan kita balas. Niatin aja buat tadi lagi balik yang pertama, visi misi kita. Bagaimana ngebuat mereka itu puas itu satu, kedua jangan-jangan yang kita balas ini adalah sarana mereka untuk bisa lulus ke mimpi mereka, ke cita-cita mereka. Bayangin ya, mereka menanya something, misalnya satu dua soal atau satu dua kali jadwal, atau mereka nanya oh program apa yang terbaik, terus kita acuhkan. Bisa jadi kita kehilangan kesempatan beramal jariah di situ. Harusnya dia daftar, dia lulus, kita tuh yang sebagai sales dapat pahala jariahnya, sebagai guru dapat pahala jariahnya, sebagai tim akademik dapat pahala jariahnya, human capital yang nge-hire dapat pahala jariahnya. Gara-gara kita nggak respon cepat, kita jadi. Dan rumusnya sederhana kok. Kalau kita nggak bisa diganggu, kita respon aja. Mohon maaf Bu, saya ada acara keluarga. Nanti coba tim kita yang akan menghubungi ya di nomor lain. Sederhana itu, bener nggak? Tinggal kita kontak ke teman kita, ada yang kosong nggak? Ini tolong dibantu dong. Kan sesederhana itu. Nah, dengan itu tuh bisa ngerubah persepsi klien, persepsi customer terhadap perusahaan. Ya, itu yang jadi poin penting. Dan biasa aja, saya juga no problem weekend saya diganggu kalau ada hal-hal yang urgent. Nah, saya akan balas tuh kayak. Dan saya juga akan balas misalnya, oh saya lagi ada acara keluarga nih. Kan nggak mungkin ya kita 1 kali 24 jam semuanya acara keluarga. Nggak mungkin. Kita punya waktu sholat 5 kali sehari. Ya, itu aja kita terjeda kan. Artinya apa? Kita nggak harus mikirin semua tentang dunia, tentang akhirat kita bagi, termasuk tentang sosial ke keluarga itu kita bagi. Ya, selama kita menanggapinya dengan hati yang dingin, itu pasti akan tersampaikan dengan baik. Lanjut ya. Nah, ini adalah approach kita. Bagaimana customer masuk ke kita approach-nya dengan ini nih. Nah, apa sih ini? Yang pertama, saat customer masuk, kita ada namanya holistic assessment. Beragam ya, itu akan beda-beda. Kalau yang di Taruna bahkan ada medical check up-nya, ada akademik, psikotes, jasmani, dan lain-lain. Kalau yang lain biasanya akademik aja, ataupun misalnya asesmen minat bakat aja, tuh kayak gitu. Ataupun misalnya asesmen tentang kebutuhan belajar. Nah, baru kita buat kurikulumnya tuh personalized program. Jadi setiap people atau klien punya target yang beda-beda. Itu approach kita. Baru kita kasih coaching dan mentoring. Coaching itu pendampingan dia dapetin nilainya, mentoring itu pengajarannya. Ya. Baru kita sampai ke tahap akhir, harapan kita adalah punya customer punya academic growth, pertumbuhan nilai, ya. Nilai pribadi, nilai personality, dan juga nilai pelajaran. Dan goals kita adalah happy graduation, dia bisa bahagia sesuai dengan pilihan cita-citanya. Ya. Kita juga punya kompetitor analisis, ya. Ini kita coba riset. Satu, dibandingkan kompetitor bimbel PTN, kita tuh punya variasi produk yang lebih banyak sesuai dengan kebutuhan market. Jadi kalau ditanya perusahaan kita itu pasti think different. Teman-teman pasti bisa menggambar. Kedua, kita punya spesialis intensif karantina yang punya program religius yang sangat diminati orang tua. Di sini ada sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, duha, dan lain-lain. Ya, kita punya program sekolah kedinasan TNI Polri dilengkapi program karantina dengan jangka waktu yang panjang, bisa sampai 10 bulan. Itu kenapa yang belajar di sini prepare-nya cukup dan punya tingkat potensi kelulusan tertinggi, ya. Terus kemudian kita satu-satunya, kita leader di program karantina CPNS. Karena kita punya karantina CPNS serta lembaga bimbel CPNS dengan kerjasama BIMTEK persiapan P3K terbanyak dalam kementerian. Dan kita sudah punya market di lembaga
CSR nasional maupun internasional. Ya, clear ya. Jadi kita sudah terpercaya secara brand. Nah, terus satu-satunya bimbel yang sudah melaksanakan TOTKA ujian nasional terbaru dengan kesiapan platform tercepat. Nah, kita juga dilengkapi dengan tim Akademi Digi atau tadi tuh Sobis Academy yang menyebarluaskan kita ke seluruh Indonesia dengan digital marketing. Makanya walaupun kita belum ada fisiknya di kota-kota tersebut, tapi kita jaringannya sudah sampai ke wilayah timur bahkan ke Maluku, Gorontalo dan lain-lain. Ya, nextnya, nah ini kalau sederhana kita udah mungkin ribuan nih yang udah kita tingkatkan prestasi belajarnya dan kelulusannya. Dipercaya lebih dari 15 kementerian dan kita punya platform learning management support ya. Buat tes-tes itu kita ada platform khususnya. Kita juga ada platform buat Japan Career Center. Dan kalau ditanya produk kita banyak ya. Nanti bisa di divisinya masing-masing ya, mulai dari privat bahasa, privat calistung. Kita punya modul juga, ada karantina, ada program online, ada privat intensif, ada program online, ada privat juga, ada intensif kelas ya. Kita juga punya program 6 sampai 9 SMP, jadi 6 SD, 9 SMP ya. Kita punya produk coding juga ya. Kita punya produk Japan Career Center ya. Nah, rata-rata marketing strategi kita ada beberapa item, tapi poin utama masih mayoritas di digital marketing. Kedua di repeat order, dia puas dan dia daftar lagi. Ketiga kita adain event dan kolaborasi dengan sekolah, lembaga, dinas, kementerian. Ketiga kita punya referral program. Jadi ada siswa atau ke orang tua atau beberapa rekan kita puas terhadap layanan kita, nah mereka merekomendasikan siswa. Selanjutnya, nah ini sebaran distribusi siswa kita, jadi banyak banget. Ini baru beberapa ya. Kita hampir mungkin 28 provinsi ada ya di beberapa kabupaten kota. Itu ada siswa kita di situ. Ya. Terus kemudian ini eh, lembaga-lembaga yang udah berkolaborasi kita. Ini cuma sebagian ya, aslinya banyak ya. Ada PUPR, Kemenperin, Bappenas, Kemenkop, Kemenak. Ya ini juga startup yang kerja sama kita. Ada Colon, Elmen, Dokter Update, Scooter, ya. Ini startup. Nah sekolah juga sebenarnya ada banyak yang kerjasama dengan kita. Ini sebagian ada Al Azhar, ada Sekolah Alam Cikeas, ada Tebu Ireng, Ponpes. Jadi kita bersama sama Ponpes, sama SMA, SMK, boarding school kita kerjasama. Nah ini rencana pengembangan terdekat nih. Ada Tangerang, Denpasar, Semarang, Makassar, Jakarta, Pekanbaru. Ini kegiatan-kegiatan kita ya. Ini kegiatan BIMTEK, ini di bimbel kita, ini fasilitas bimbel kita. Ini cabang kita di Bandung ya, di Brigjen Katamso. Ini cabang kita di Palembang ya, Perintis Kemerdekaan. Ini cabang kita di Yogyakarta, Kolombo, Jalan Kolombo. Cabang kita di kantor pusat, Jalan Taman Villa Baru. Ya. Terus kalau kita ke sekolah ngapain sih kerjasamanya? Ada tryout, ada seminar pendidikan, ada tryout UTBK kedinasan ya, pendalaman materi, ada tes minat bakat ya. Jadi sangat memungkinkan berbagi kolaborasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah ya. Ini contoh kerjasama. Ini kerjasama dengan lembaga ya, ada pelatihan guru, seminar pendidikan, tryout uji kompetensi, pelatihan bahasa asing, tes psikologi, SDM ya. Ini pelatihan digital marketing itu juga ada. Ya. Ini sekian dari saya. Ini 30 menit tentang company profile. Jadi menggambarkan singkat, tapi buat saya itu padat dan dalam tentang bagaimana akademi prestasi itu secara perusahaan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.